perkembangan minuman kekinian di tanah air telah mengubah landscape industri makanan dan minuman di tanah air. Mulai dari kopi, boba, hingga teh dengan berbagai varian rasa, tren ini menciptakan gelombang baru yang menggugah rasa penasaran para konsumen. Dan kini menjamurnya berbagai minuman kekinian di tanah air menunjukkan sebuah fenomena yang tidak terbendung terkait dengan industri makanan dan minuman di tanah air. Dan ini juga menarik perhatian berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga dewasa. Tentunya kesuksesan bisnis minuman kekinian tidak terlepas dari strategi para produsen yang memahami bagaimana persepsi konsumen dalam menciptakan citra dan juga identitas produk yang menarik. Dan saat ini saya berkesempatan untuk berdiskusi terkait dengan manisnya bisnis minuman kekinian dan juga industri makanan minuman di tanah air bersama dengan CEO F&B Indonesia, Devin Widya Krisnadi. Halo Pak Devin, apa kabarnya? Halo Mbak Sasara, thank you udah datang. Iya Pak Devin, ngobrol-ngobrol soal industri makanan minuman di tanah air, itu kayaknya nggak ada habisnya, terus berkembang trennya. Nah, perkembangannya sendiri seperti apa sih di Indonesia khususnya terkait dengan minuman? Oh, jadi sebenarnya ya industri makanan minuman atau ya F&B di Indonesia sangat-sangat menarik ya kalau kita perhatikan, karena nomor satu, Indonesia itu adalah negara dengan populasi nomor 4 terbanyak di dunia gitu. Jadi ditambah lagi dengan kita itu juga mempunyai populasi Gen Z dan milenial yang begitu banyak gitu. Dan buat mereka sebenarnya makanan dan minuman ini bukan hanya sekedar untuk makan lalu minum, tapi buat mereka ini juga experience gitu. Buat mereka nongkrong-nongkrong juga, ngumpul dengan teman-temannya, ngumpul dengan keluarga. Jadi kita sih merasa industri F&B itu sangat besar potensialnya di Indonesia. Kalau lihat dari marketnya sendiri, kalau dari segi behavior masyarakat Indonesia sendiri seperti apa sih? Mereka tuh suka nongkrong gitu, dan mereka suka mencoba hal yang baru gitu. Unik ya di Indonesia. Unik banget ya. gitu. Dan mereka juga gampang maksudnya melihat, oh teman saya lagi minum ini gitu, teman saya lagi makan ini, jadi kita mau nyobain gitu. Dan menurut saya ini hal yang sangat positif gitu, karena buat kita ya kita berharap banyak orang yang mau mencoba hal yang baru di Indonesia gitu sih. Artinya tuh bisa dikatakan banyak masyarakat Indonesia yang cukup FOMO gitu ya dengan betul. perkembangan tren minuman kekinian di Indonesia. Benar. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong tren, saat ini tren minuman kekinian ini seperti apa sih dan kedepannya akan seperti apa? Apakah akan terus muter atau akan terus berubah-ubah nih? Oh, oke. Jadi again mungkin bisa dibilang gini ya, masyarakat Indonesia in general mereka suka minum teh, suka minum kopi gitu. Jadi pada dasarnya kita mempunyai pangsa pasar yang begitu besar, dan kedepannya pun selama kita bisa terus menjaga kualitas, kita bisa memberikan servis yang terbaik, ya kita berharap kita bisa terus menjadi brand pilihan gitu. Karena again begitu luas orang Indonesia ini, begitu banyak daerah yang belum kita jangkau, jadi potensinya masih sangat besar sih. Nah, dengan potensi yang sangat besar, maka tidak heran ya, ini minuman kekinian tampaknya semakin menjamur, tidak hanya perusahaan-perusahaan besar, tapi bahkan banyak sekarang minuman-minuman yang dijual beragam setiap di pinggir jalan kita temukan. Nah, ini pandangan Pak Devin seperti apa? Menurut saya semakin menarik sih, karena tentunya sebagai customer kita jadi punya banyak pilihan gitu. Tapi at the same time ya kita juga terus harus bisa memperbaiki diri lah, dan terus melihat potensial yang ada, di mana kita bisa winning the market gitu, dan bisa menyesuaikan apa yang customer mau gitu, sambil terus memperbaiki kualitas dan servis kita gitu sih. Tapi itu hal yang sangat positif. Oke Pak Devin, tapi yang cukup menarik adalah di tengah menjamurnya bisnis minuman kekinian, tapi banyak juga nih yang tutup. Nah, ini fenomena apa sih yang bisa kita pelajari? Oke, satu hal mengenai dunia F&B ya, itu sangat dinamis gitu. Jadi kita harus bisa mengikuti perkembangan yang ada, apa yang menjadi kebutuhan customer. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri, karena kita nggak boleh tenang-tenang aja gitu. Karena besok bisa aja banyak hal yang berubah, banyak hal yang baru. Jadi kalau kita nggak terus keep up dengan tren, keep up dengan inovasi, pasti banyak pemain lain yang juga siap untuk masuk ke market ini gitu. Termasuk tren digitalisasi. Kita tahu bahwa pandemi ini tampaknya juga mempercepat ya akurasi penggunaan teknologi. Apalagi sekarang banyak bermunculan aplikasi-aplikasi pemesan minuman gitu. Ini pandangan Pak Devin seperti apa? Menurut saya sangat positif ya, karena ya bisa dibilang pas pandemi kemarin seperti kita sangat terbantu lah dengan adanya delivery ya online gitu. Dan tentunya ini akan terus berkembang ke depannya, karena memberikan kemudahan
bagi customer untuk bisa berbelanja. Walaupun tentunya kita sebagai pemain F&B lebih senang kalau customer kita datang langsung gitu, karena kan pasti makanan minuman lebih enak kalau dikonsumsi langsung ya. Ada Tapi kan juga, betul gitu ya. Dan juga kan ya kalau minuman tentunya ya masih dingin gitu ya. Kalau makanan juga masih anget, enakan makan di toko. Tapi kan nggak semua orang mungkin yang pulang ke rumah udah malam gitu sambil pesen. Nah itu memberikan kemudahan-kemudahan tertentu kepada customer gitu. Dan kalau di F&B ID sendiri kan kita juga punya apps tuh gitu loh Mbak Sasa. Mungkin ada appsnya nggak? Udah pernah download belum? Belum nih, makanya abis ini saya pengen lihat promo-promonya apa aja. Nah, apps itu memberikan kemudahan banyak banget ke customer kita. Jadi dia juga bisa kumpulin poin gitu. Jadi nanti bisa dapat minuman gratis gitu. Dan juga bisa beli chat time, lalu nanti bisa redeemnya di brand lainnya kita seperti Gogokari, seperti Kabok, Bindako gitu. Jadi teknologi ini sangat membantu lah untuk industri F&B sih. Nah, seberapa besar sih dengan adanya aplikasi yang tadi dikeluarkan juga oleh F&B ID bagi kinerja keuangan ataupun kinerja bisnisnya secara keseluruhan? Kalau bisa dibilang mungkin pas zaman pandemi kemarin tuh ada sedikit shifting ya. Maksudnya jadi orang lebih banyak pesen di delivery online gitu. Tapi kita juga melihat seiring dengan kembalinya pandemi ini ke kondisi normal, kita melihat juga sudah mulai lagi banyak customer yang dine in gitu. Jadi menurut saya ke depannya akan menjadi pelengkap lah, tapi bukan menjadi suatu yang keseluruhannya menjadi delivery online gitu. Karena again, bisnis F&B itu memang mengutamakan experience dan butuh human connection gitu. Jadi orang mau ngumpul-ngumpul bersama keluarga lah gitu. Jadi harus balance lah menurut saya. Experience dan juga human connection. Betul, nah, tapi kalau kita flashback gitu ya, dalam setahun terakhir nih, seperti apa sih gambaran kinerja dari F&B ID sendiri, utamanya terkait dengan penjualan dan juga mungkin keuntungan? mungkin yang bisa saya share ya, karena tahun ini kan banyak yang isu-isu mengenai inflasi gitu ya. Lalu juga daya beli yang melemah, ya kita cukup puas lah dan kita cukup berbangga walaupun di masa-masa yang sulit ini, namun dengan berbagai project, berbagai marketing effort yang kita lakukan, itu kita bisa menavigasi lah gitu kondisinya dengan baik ya. Emang perlu sedikit lebih hati-hati juga, kita nggak bisa terlalu agresif, tapi lebih ke arah berekspansi secara lebih hati-hati dan pintar gitu. Oke, kayaknya sih masih banyak nih yang pengen saya kulik-kulik lagi, tapi kayaknya nggak afdol ya kalau saya nggak coba minumannya nih. Kalau gitu kita sambil masuk ke dalam aja kan? Yuk, Arifin. Yuk. Anda kembali menyaksikan Consumer Report bersama saya Andi Shalini, dan saat ini saya masih bersama dengan Bapak Devin Widya Krisnadi, CEO dari F&B Indonesia. Pak Devin, kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya. Boleh. Nah, kalau bisa kan berbicara soal F&B juga nih, di Indonesia kan sempat cukup menjadi salah satu sektor yang terpuruk ya karena pandemi. Boleh nggak sih diceritain atau mungkin digambarkan saat itu kondisi F&B Indonesia seperti apa sih? Wah, dulu sih awal-awal pandemi itu masa-masa yang kita nggak mau ingat sebenarnya. Cukup panik ya, dan kita tuh bingung gitu, maksudnya ini apa sih yang terjadi dan sampai kapan gitu. Karena kan dulu bener-bener mall itu tutup ya gitu, dan nggak boleh ada dine-in gitu. Jadi ya kita awal-awal cukup pusing lah gitu. Tapi ya at the same time kita juga bersyukur karena waktu itu kita masih bisa delivery online gitu. Jadi lumayan banyak shiftingnya ke delivery online waktu itu, dan kita cukup banyak terbantu lah sama customer kita yang dulu masih pesen lewat online gitu. Tapi kita banyak belajar juga sih, di mana ya pada saat pandemi itu ya kita memperkuat tim juga. Pokoknya kita juga mempertahankan lah orang-orang kita yang solid, terus juga membuat kita tuh berani untuk bisa berpikir lebih jauh gimana cara kita tuh survive. Kita tuh sempat malah coba berbagai cara lah yang konyol-konyol. Kita buka sampai jam 12, kita buka sampai pagi gitu. Iya, demi jemput bola gitu. Kita sampai nawarin di mana-mana supaya at least bisnis ini bisa survive dulu lah gitu sih. Dan sekarang masih survive di tengah bisa dikatakan akhir-akhir ini ada beberapa perusahaan F&B yang tutup ya di Indonesia. Nah, gimana sih strategi dari F&B Indonesia ini untuk tetap bisa survive dan juga bahkan terus berkembang seperti saat ini? Wah, sambil saya icip ya. Boleh, silakan. Sebenarnya kunci paling utamanya tuh kita harus back to basic lah gitu. Kita jaga kualitas nomor satu karena kita punya 450 toko ya gitu. Jadi
Kalau kita beli minuman di Bali atau di Jakarta, kita harus memastikan kualitas itu sama gitu. Lalu yang kedua, bisnis F&B kan adalah hospitality industry ya, service gitu. Jadi customer juga expect nggak cuma dapat minuman, tapi juga bisa mendapatkan service gitu. Makanya kita berusaha untuk supaya tim kita itu bisa lebih baik lah dalam melayani customer kita gitu. Nah, terus kalau dari sisi pemasaran, kita banyak meluncurkan produk-produk baru gitu, rasa-rasa baru yang sesuai dengan temanya. Terus kita juga banyak berkolaborasi dengan IP yang lucu-lucu, kayak misalnya Pokemon gitu. Kita sempat kolaborasi dengan Pokemon, dengan Minion juga gitu. Dulu sempat dengan BT21 yang dari Korea. Jadi kita mencoba untuk tap in different market lah supaya pangsa pasarnya itu bisa lebih luas lagi. Termasuk ada makanan juga ini ya? Ini waktu itu seperti apa sih muncul ide sekaligus launching produk makanan? Oke, ya menarik sebenarnya. Ini juga salah satu ide yang lahir pas lagi pandemi itu gitu. Jadi kan sebenarnya kita punya satu brand lagi namanya Kapok gitu. Sama dengan Chatime, bagian dari F&B Indonesia gitu. Nah, kita melihat pas pandemi ini trennya orang kalau di rumah tuh ya maunya minum sambil ngemil gitu. Nah, terus kita mikir, wah, snack apa nih yang cocok ya buat Chatime gitu. Terus ya kita brainstorm ya, why not brand yang udah ada tapi kita jual di Chatime gitu sekalian. Jadi sebenarnya snack Korea ini dulu kita mulai pas lagi pandemi, orang pesan online tuh jadi barengan gitu. Oh, dan saat itu K-drama, K-pop sangat digandrungi gitu. Ini momentumnya pas banget. Pas banget. Kita cukup beruntung sih ini, dan sekarang setelah pandemi pun juga tetap menjadi backbone kita gitu dalam mengkombinasikan lah makanan dan snack, minuman dan snack gitu. Nah, dari berbagai tren minuman yang sudah di-launching oleh Chatime, ini minuman mana sih yang waktu itu tuh mungkin saat ini paling banyak diburu oleh masyarakat? Dulu yang sempat heboh itu yang kita kolaborasi sama BT21. Itu sempat para ARMY sempat memburu tuh merchandise-nya sama minumannya juga gitu. Terus kemarin juga yang paling terbaru tuh yang dengan Pokemon sih gitu. Karena kan banyak ternyata fans Pokemon, dan kita juga ada limited collection card gitu yang bisa dibeli di toko kita. Jadi kita kita cukup sering nih melakukan collab-collab gini, tujuannya supaya bisa pangsa pasarnya lebih luas lah gitu. Nah, dengan kolaborasi yang dilakukan ini seberapa besar sih memberikan kontribusi pada revenue perusahaan? Bisa dibilang cukup besar. Gambarannya bisa meningkat berapa persen nih Pak Devin? Yang pasti di atas 15-20% lah gitu. Kalau dalam melakukan ini ya kolaborasi dengan brand-brand ini gitu. Oke. Nah, saat ini kan Chatime ada 450 outlet. Nah, next-nya nih akan ada ekspansi atau mau buka berapa outlet lagi nggak sih Pak Devin? Ya, tahun depan sih kita akan tetap melakukan ekspansi ya. Tapi kita akan lebih selektif gitu. Jadi maksudnya kalau dulu mungkin kita bisa buka, 1 tahun 100 toko gitu. Tapi kalau sekarang kita benar-benar akan melihat nih, kita yakin nggak gitu dengan lokasi ini. Terus juga kalau bisa daerah-daerah yang belum kita jamah sebelumnya gitu. Jadi ya tetap masih harus ekspansi karena Indonesia begitu luas. Banyak customer yang belum kita jangkau, tapi harus berhati-hati aja. Artinya peluangnya masih banyak lagi yang belum bisa, yang belum dimaksimalkan gitu ya Pak Devin? Pasti. Nah, sejauh ini berarti selain di Jawa juga sudah banyak juga yang di luar Jawa ya? Iya, kita ada di lebih dari 60 kota sih, gitu. Oke. Nah, terus kemudian dengan menjamurnya dan juga berkembang pesatnya industri makanan dan minuman di tanah air, bagaimana sih F&B ID merespons perubahan tren dan juga perubahan preferensi minat masyarakat terhadap berbagai varian yang ditawarkan dan juga yang berkembang saat ini? Iya. Ya, sebenarnya menurut saya itu hal yang positif dan memang nggak terelakkan ya gitu, karena apalagi Indonesia kan banyak orang mudanya tadi, jadi mereka emang minatnya tuh berubah gitu. Justru ini bagus sih, karena kita dipaksa untuk terus mengimprove quality kita gitu. Again, yang saya bilang adalah back to basic. F&B harus kualitas makanannya sama, dan kualitas servisnya harus bagus gitu, dan terus melakukan inovasi, mengeluarkan menu baru dan collab terus akan kita lakukan, dan ekspansi yang selektif gitu sih. Bagaimana cara Chatime menjaga kualitas dari setiap produk yang di launching? Kita punya tim operation yang cukup solid di store kita ya gitu, dan kita juga punya tim audit sendiri juga gitu, internal audit yang ngecekin kualitas dari produk kita tuh untuk 450 toko gitu. Jadi kita benar-benar jaga banget lah, dan tentunya kita belum perfect ya. Banyak komplain-komplain juga dari customer kita, tapi kita menangani masukan-masukan feedback ini dengan benar-benar serius gitu. Jadi kalau ada kesalahan kita terus berusaha untuk memperbaiki ya. Saat ini market share Chatime ini
gambarannya seperti apa sih positioningnya Chatham di Indonesia? Mungkin secara jelasnya aku juga nggak bisa share terlalu detail lah, tapi mungkin ya kita masih cukup baik lah, posisinya masih ya one of the top lah gitu. One of the top dan dibuktikan bisa bertahan dan juga bahkan berkembang hingga saat ini. Amin. Nah, kalau inovasi-inovasi yang akan dilakukan lagi, ada apa lagi sih yang akan dilakukan oleh Chatham Indonesia? Wah, tahun depan kita udah banyak mempersiapkan beberapa kolaborasi yang seru. Jadi kita berharap ya teman-teman semua nungguin karena akan jadi tahun yang seru lah, hopefully di tahun 2024. Semoga plan kita yang kita udah rencanakan bisa dijalankan dan bisa diterima dengan baik. Amin. Gitu. Terkait dengan tingkat awareness masyarakat terhadap lingkungan, apakah ada inisiatif khusus nih yang dilakukan oleh Chatham terkait dengan keberlanjutan bisnis dan juga dalam menjaga lingkungan sekitar? I see, ya. Buat kita itu juga hal yang penting ya, gitu. Kita lakukan step by step sih. Mungkin yang pertama, yang paling signifikan tuh kita punya gerakan sapu plastik namanya. Jadi kita ada drop box tuh, kadang-kadang mungkin di drop boxnya ada 36 store. Jadi customer kita berharap kalau udah beli Chatham bisa taruh sana buang gitu. Dan nanti sampahnya itu betul, jadi ada di sebelah tokonya gitu. Nah begitu dia udah buang, sampah plastiknya itu akan di upcycling gitu. Jadi dia bisa jadi bahan-bahan berguna instead of jadi sampah plastik. Nah itu yang kita lakukan dan sekarang udah lebih dari 2 ton tuh sampah plastik kita kumpulkan gitu. Nah salah satunya juga ini bisa dilihat di sini nih. Kita juga memberikan opsi gitu. Kalau customer nggak mau pakai gelas plastik, kita bisa pakai gelas yang Eco Cup ini. Kita kasih harga lebih murah gitu. Kita kasih harga lebih murah 2.000 dengan ukuran yang sama. Consumer ditawarkan ya. Oke, jadi bisa memilih juga kalau nggak bawa tumbler bisa langsung menggunakan bahan ini. Betul. Ya kita berharap semoga pelan-pelan inilah beralih gitu ke yang Eco Cup ini gitu sih. Oke, nah mungkin di tengah berbagai ketidakpastian yang ada saat ini, terutama ketidakpastian ekonomi dan juga terkait dengan daya beli masyarakat yang ternyata belum bangkit seperti sebelum pra-pandemi. Nah ini apalagi sih yang akan dilakukan oleh Chatham Indonesia untuk menghadapi berbagai macam tantangan ini? Iya, kita again harus inilah, tahun depan juga nggak ada yang tahu ya gitu. Kita berharap tahun depan udah bounce back, udah lebih baik lagi, cuman tentunya masih ada uncertainty. Kita harus mempersiapkan diri. Yang nomor satu adalah memperkuat tim dulu sih, tim internal kita, karena kita harus menjaga tim kita supaya tim kita bisa menjaga customer kita gitu. Again, F&B itu semuanya tentang quality and service sih gitu. Lalu juga ya tadi saya udah kasih bocoran, nantikan kolaborasi kita tahun depan pastinya akan lebih seru ya, dan semoga industri secara keseluruhan F&B bisa bangkit lah di Indonesia gitu. Apa harapannya dari pemerintah Pak terkait dengan industri F&B ini? Ya pasti gini, kalau saya lihat kan industri F&B bukan hanya kita ya, tapi kan juga banyak UMKM gitu tentunya, dan masyarakat Indonesia ini jumlahnya banyak gitu, 270 juta orang. Kita berharap ya pemerintah tetap memberikan dukungan dan mempermudah lah gitu supaya kita ini bisa sama-sama bertumbuh gitu, karena saya percaya bahwa industri F&B ini akan menjadi backbone sih untuk ekonomi Indonesia ke depannya. Oke, terakhir di tantangan yang dihadapi industri makanan dan minuman saat ini, khususnya F&B Indonesia apa nih? Yang pasti ini ya, kita banyak bertarung melawan uncertainty gitu. Cuman again ini nggak hanya dihadapi oleh 1-2 pemain aja gitu, tapi dihadapi oleh semuanya. Jadi ya kita harus tetap optimis dan gimana kita tuh bisa menjadi pilihan customer gitu, karena masyarakat Indonesia keinginannya berubah-ubah gitu. Gimana kita bisa menyesuaikan dan terus mengimprove diri kita lah gitu. Even kita pun masih banyak yang harus kita perbaiki juga, tapi jangan pernah lelah dan terus berusaha lebih baik lagi. Harus optimis melalui inovasi-inovasi yang dilakukan, termasuk tadi konsistensi dan juga selalu berusaha untuk memberikan kualitas yang terbaik kepada para konsumen, menjadi kunci bagi F&B Indonesia untuk terus bisa eksis sampai sejauh ini. Terima kasih Pak Devin sudah berbagi waktu bersama kami di Consumer Report. Saya selalu untuk Anda Pak Devin. Sama-sama, thank you. Demikian Consumer Report pada hari ini. Saya Andi Shalini, CNBC Indonesia, Beyond Business.